Pemasaran digital. Pemasaran digital itu sebenarnya cara kita jualan atau promosi produk atau jasa lewat internet dan gadget. Jadi, kalau dulu orang jualan harus ketemu langsung atau pasang iklan di koran atau TV, sekarang bisa lewat HP atau laptop aja. Gampangnya gini, kalau kamu pernah lihat iklan di Instagram, video YouTube yang disponsor, atau promo yang masuk ke email kamu, itu semua contoh pemasaran digital. Bahkan pas kamu lagi scroll Facebook, terus tiba-tiba muncul produk yang emang lagi kamu cari-cari, itu juga bagian dari pemasaran digital. Nah, yang bikin pemasaran digital ini keren adalah kita bisa langsung tahu hasilnya. Misalnya berapa orang yang lihat iklan kita, berapa yang tertarik sampai klik, dan berapa yang akhirnya beli. Plus, biayanya juga bisa lebih murah dibanding iklan tradisional. Dan kita bisa milih siapa aja yang pengen kita tuju. Misal cuma yang tinggal di Jakarta aja atau cuma yang suka main game. Yang paling seru, pemasaran digital ini gak cuma buat bisnis gede doang. Siapa aja bisa mulai. Bahkan yang baru jualan online dari rumah, tinggal pilih mau pakai platform apa. Yang mau fokus di sosmed kayak Instagram, TikTok atau YouTube, atau mau bikin website sendiri, atau malah gabungin semuanya. Yang penting tahu target market kita siapa dan gimana cara nyampe ke mereka dengan cara yang paling efektif. Nah, selain itu, pemasaran digital juga punya keuntungan dari sisi interaksi sama pelanggan. Kita bisa langsung ngobrol sama mereka lewat DM, komen, atau chat. Ini bikin hubungan sama customer jadi lebih dekat dan personal. Yang menarik juga, konten pemasaran digitalnya bisa macam-macam bentuknya. Bisa bikin video pendek yang viral di TikTok, share tips berguna di Instagram Stories, atau nulis artikel yang informatif di blog. Intinya, kontennya harus ngasih nilai tambah buat audiens, bukan cuma jualan doang. Strategi pemasaran digital juga bisa disesuaikan sama budget. Buat yang modalnya masih kecil, bisa mulai dari optimasi SEO biar muncul di halaman pertama di Google. Atau manfaatin fitur gratis di sosmed. Kalau udah ada modal lebih, baru deh coba iklan berbayar yang lebih targeted. Yang penting diingat, pemasaran digital itu perlu konsisten dan sabar. Nggak bisa langsung viral atau dapat hasil instan. Perlu waktu buat bangun awareness dan kepercayaan customer. Plus tren digital selalu berubah. Jadi kita harus terus belajar dan update ilmu biar nggak ketinggalan zaman. Di era digital ini, data jadi senjata utama buat ngukur keberhasilan marketing kita. Lewat tools analitik, kita bisa pantau semua aktivitas customer dari pertama kali mereka lihat iklan sampai akhirnya check out. Data ini bisa kita pakai buat bikin strategi yang lebih jitu ke depannya. Yang bikin pemasaran digital makin asyik, kita bisa pakai automation tools. Jadi beberapa kerjaan bisa jalan otomatis. Kayak kirim email welcome pas ada yang subscribe atau blast promo ke customer yang udah lama nggak belanja. Ini ngirit waktu banget dan bikin kerjaan lebih efisien tentunya. Soal platform, sekarang udah makin banyak pilihan. Ada marketplace kayak Tokopedia atau Shopee yang udah punya basis pembeli gede. Ada juga WhatsApp bisnis yang bikin jualan lewat chat jadi lebih profesional. Bahkan buat yang pengen bikin website sendiri, sekarang udah banyak platform yang gampang dipakai tanpa perlu jago coding. Yang gak kalah penting, kita juga perlu fokus sama mobile marketing. Soalnya sekarang hampir semua orang akses internet lewat HP. Jadi semua konten sama iklan kita harus mobile friendly biar enak dilihat di layar HP. Dan gampang diakses kapan aja, di mana aja. Nah, soal konten marketing penting banget buat bikin yang beda dari kompetitor. Konten yang viral atau trending emang bagus, tapi jangan asal ikut-ikutan. Kita tetap harus sesuaiin sama brand dan target market kita sendiri. Influencer marketing juga jadi tren yang makin naik. Tapi milih influencer nggak bisa sembarangan. Yang penting bukan cuma cocok followersnya banyak, tapi harus cocok sama produk kita dan punya engagement rate yang bagus sama followersnya. Strategi retargeting juga penting dipakai. Ini cara buat ngejar customer yang udah pernah lihat produk kita tapi belum beli.
Kita bisa munculin iklan yang disesuaikan sama minat mereka biar makin tertarik buat beli. Yang terakhir, jangan lupa buat selalu ngukur ROI atau return of investment dari setiap kampanye digital yang kita jalanin. Ini buat mastiin kalau uang yang kita keluarin buat marketing benar-benar ngehasilin hasil yang sepadan. Selanjutnya, Meta Business Suite. Meta Business Suite itu sebenarnya tempat kamu ngatur semua iklan dan konten bisnis kamu di platform Meta dalam satu tempat. Nah, buat bikinnya pertama kamu harus punya akun Facebook pribadi dulu. Kalau udah, buka facebook.com/business, terus klik buat akun atau langsung buka business.facebook.com. Pas bikin Meta Business Suite, kamu bakal diminta masukin nama bisnis kamu, email bisnis, sama detail bisnis lainnya. Yang penting nih, pilih kategori bisnis yang tepat, karena ini ngaruh ke fitur-fitur yang bakal kamu dapat. Habis itu, kamu bisa mulai hubungin akun Instagram dan Facebook yang mau kamu kelola. Caranya gampang, tinggal klik tambah akun, terus ikutin langkah-langkahnya. Nah, sekarang masuk ke cara makainya. Di dashboard Meta Business Suite, kamu bisa ngelakuin banyak hal keren. Misalnya bikin jadwal posting buat Facebook dan Instagram sekaligus, jadi nggak perlu posting satu-satu. Kamu juga bisa pantau semua komentar dan DM dari kedua platform dalam satu tempat. Jadi nggak perlu bolak-balik aplikasi. Yang bikin Meta Business Suite ini powerful banget, kamu bisa bikin dan ngatur iklan dengan lebih detail. Mulai dari nentuin target audiens berdasarkan umur, lokasi, atau minat mereka, sampai ngatur budget iklan. Kamu juga bisa lihat statistik lengkap tentang performa postingan dan iklan kamu. Berapa orang yang lihat, berapa yang engage, sampai conversation rate-nya. Fitur keren lainnya, kamu bisa bikin katalog produk yang bisa dipakai di kedua platform. Jadi kalau kamu jualan online, produk-produk kamu bisa langsung di-tag di post Instagram atau Facebook, lengkap dengan harga dan deskripsinya. Plus ada fitur inbox yang nyatuin semua pesan dari customer, jadi nggak ada chat yang kelewat. Pro tip buat yang baru mulai, fokus dulu sama fitur dasar kayak posting konten dan balas pesan. Nanti kalau udah familiar, baru deh coba fitur-fitur canggih yang kayak bikin iklan atau analisis data. Yang penting konsisten, update konten dan aktif engage sama audiens kamu. Oh iya, jangan lupa selalu cek insight buat tahu konten mana yang paling efektif buat bisnis kamu. Satu hal yang sering dilupain nih, Meta Business Suite juga punya fitur story management yang super berguna. Kamu bisa bikin dan posting stories sekaligus ke Instagram dan Facebook. Plus bisa lihat siapa aja yang lihat stories kamu. Fitur Creator Studio-nya juga mantep banget. Di sini kamu bisa nyiapin konten jauh-jauh hari dan ngatur waktu postingannya biar optimal sesuai sama waktu aktif followers kamu. Yang bikin makin asik, Meta Business Suite punya fitur A/B testing. Jadi kamu bisa nyoba beberapa versi konten atau iklan yang berbeda buat tahu mana yang paling ngena ke target market kamu. Misalnya, kamu bisa bikin 2 caption yang beda atau foto yang beda buat promosi produk yang sama. Terus, lihat mana yang performanya lebih bagus. Data-data kayak gini super valuable buat ningkatin strategi marketing kamu ke depannya. Ngomongin integrasi sama WhatsApp, bisnis, sekarang Meta Business Suite udah bisa disambungin juga sama platform chat ini. Jadi kamu bisa manage chat WhatsApp, bikin automated message, sampai katalog produk yang bisa langsung di-share ke customer. Ini bikin proses jualan kamu makin seamless, karena semua platform komunikasi bisnis kamu ada dalam satu dashboard. Plus dengan fitur automation yang ada, kamu bisa ngeset auto reply buat pertanyaan yang sering ditanya sama customer. Jadi response time kamu makin cepet. Baik, selanjutnya yaitu ada membuat desain konten promosi di Canva. Step yang pertama, buka aplikasi Canva atau cari di komputer atau browser kamu, atau unduh aplikasi Canva di handphone kamu. Kalau belum mempunyai akun, daftar dulu ya. Daftarnya gampang banget kok, bisa pakai email, akun Google atau Facebook. Kalau udah punya akun, tinggal login aja.
Begitu masuk ke halaman utama Canva, kamu bakal lihat banyak banget loh kategori desain yang tersedia, seperti untuk Instagram, TikTok, YouTube, hingga presentasi atau undangan. Canva ini serba bisa, jadi cocok banget buat berbagai kebutuhan desain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pilih template sesuai kebutuhan. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu memilih template. Canva udah menyediakan ribuan template yang keren, jadi kamu nggak perlu desain dari nol. Misalnya, kalau kamu mau bikin konten untuk Instagram feed, pilih template Instagram dengan ukuran 1080 x 1080 pixel. Kalau mau bikin story, pilih yang ukuran 1080 x 1920. Bahkan kalau kamu butuh ukuran custom, kamu tinggal klik aja ukuran custom dan masukkan dimensi yang kamu inginkan. Keunggulan Canva adalah semua template-nya bisa langsung diedit. Kamu tinggal pilih desain yang sesuai dengan tema atau gaya brand kamu, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ada edit template. Setelah memilih template, sekarang waktunya untuk mengedit. Di Canva proses editing ini sangat mudah loh, jadi nggak perlu ribet. Yang pertama, mengganti teks. Kamu tinggal klik 2 kali teks yang ada di template, lalu ketik kata-kata yang ingin kamu gunakan. Misalnya, kalau kamu bikin promosi diskon, tulis diskon 50% atau kata-kata yang menarik perhatian audiensi. Selanjutnya ada mengubah gambar. Gambar di template juga bisa diganti dengan mudah. Kamu tinggal klik gambar yang ada, lalu upload foto dari perangkatmu, atau pilih dari koleksi Canva yang menyediakan ribuan gambar gratis maupun premium. Selanjutnya ada menambah elemen. Kalau desain kamu terasa kurang hidup, tambahkan elemen dekoratif seperti icon, shape, atau stiker. Cukup klik menu elemen aja di sisi kiri layar, cari yang kamu butuhkan, lalu drag dan drop elemen tersebut ke desain kamu. Selanjutnya ada atur tata letak. Kamu bisa menggeser elemen, mengubah ukuran, atau memutar objek di desain kamu. Canva sangat fleksibel banget loh. Jadi kamu bisa eksplorasi berbagai kombinasi sesuai kreativitas kamu. Nah, step selanjutnya, sesuaikan warna dan font. Setelah elemen-elemen utama selesai diatur, sekarang kita masuk ke tahap personalisasi warna dan font. Yang pertama yaitu warna. Pilih warna yang mencerminkan identitas brand kamu. Kalau brand kamu punya warna tertentu. Selanjutnya ada font. Font juga harus disesuaikan dengan gaya desain. Canva menyediakan banyak pilihan font, mulai dari yang formal, playful, hingga minimalis. Terusnya jangan pakai lebih dari 2 jenis font ya dalam satu desain supaya terlihat rapi dan profesional. Step yang selanjutnya, tambahkan animasi. Nah, kalau desain kamu untuk media sosial seperti Instagram atau Story atau Reels, tambahkan animasi biar lebih menarik. Ya, ini step terakhir untuk menyimpan dan mendownload desain kamu. Kalau desain kamu sudah selesai, jangan lupa cek ulang. Mulai dari teks, gambar, hingga tata letak. Kalau udah yakin semua pas, klik tombol download deh di atas kanan. Nah, pilih format file sesuai kebutuhan. PNG atau JPEG cocok untuk media sosial. PDF ideal untuk file yang akan dicetak. MP4 atau GIF untuk desain yang ada animasinya. Buat kamu yang pakai Canva Pro, ada tambahan fitur keren seperti penghapus latar belakang, pengaturan ukuran gambar, dan pilihan download dengan resolusi tinggi. Ini bikin hasil desain kamu jadi lebih maksimal. Selanjutnya yaitu ada cara membuat akun Google Maps untuk bisnis. Nah, untuk step yang pertama, kamu tinggal buka Google Business Profile. Pertama, kamu pastikan kamu tuh punya akun Google terlebih dahulu. Kalau belum mempunyai akun Google, kamu langsung saja bikin akun Google terlebih dahulu. Apabila sudah mempunyai akun Google,
Kamu langsung saja buka Google Maps atau cari Google Business Profile di mesin pencari. Nanti akan muncul halaman Google Business Profile. Dan di situ kamu tinggal klik tombol kelola sekarang. Langkah pertama ini penting karena dari sinilah semua data bisnis kamu bakal dikelola. Jadi pastikan kamu login dengan akun Google yang akan kamu gunakan khusus untuk bisnis tersebut. Selanjutnya, step kedua, isi nama dan kategori bisnis. Kamu diminta untuk mengisi nama bisnis kamu. Ini harus sesuai dengan nama yang biasa kamu pakai sehari-hari, baik di toko fisik maupun online. Jangan tambahkan kata-kata berlebihan. Cukup nama asli bisnis kamu aja. Setelah itu, pilih kategori bisnis yang paling cocok. Misalnya, kalau kamu mempunyai restoran, pilih kategori restoran. Kalau kamu punya toko baju, pilih toko pakaian. Pilihan kategori ini penting banget supaya pelanggan yang mencari layanan atau produk seperti yang kamu tawarkan bisa menemukan bisnis kamu lebih mudah. Baik, selanjutnya step ketiga, tambahkan alamat dan lokasi. Nah, kamu perlu memasukkan alamat lengkap bisnis kamu atau toko kamu. Ini terutama penting kalau kamu punya toko offline atau tempat usaha yang bisa dikunjungi oleh pelanggan itu sendiri. Setelah mengisi alamat, tandai lokasi bisnis kamu di peta yang tersedia. Drag and drop, pin lokasi tepat di mana bisnis kamu berada dan di mana toko kamu berada. Ini membantu pelanggan menemukan lokasi bisnis kamu dengan akurat, apalagi kalau tempatnya agak susah dicari. Nah, yang selanjutnya itu step 4, lengkapi informasi kontak dan detail lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian detail kontak. Masukkan nomor yang aktif dan bisa dihubungi, serta website kalau kamu punya. Kalau belum punya, nggak masalah, ini bisa diisi nanti. Setelah itu, tambahkan informasi lainnya seperti jam operasional, jam buka tutupnya toko kamu. Pastikan jam operasional ini sesuai dengan jam buka tutup toko kamu. Dan selain itu, tambahkan deskripsi singkat tentang bisnis kamu. Misalnya apa saja yang kamu jual atau layanan apa aja yang kamu tawarkan. Jangan lupa upload foto-foto yang menarik seperti tampilan toko, halaman toko, produk unggulan, atau menu kalau kamu punya restoran. Foto ini penting karena bisa menarik perhatian calon pelanggan kamu. Nah, step yang kelima, verifikasi bisnis. Nah, ini langkah paling penting. Biasanya Google akan mengirimkan kartu pos ke alamat bisnis kamu yang berisi kode verifikasi. Biasanya dikirimnya ke alamat Gmail yang sudah kamu isi pada sebelumnya. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 5-14 hari. Setelah kartu posnya sampai, masukkan kode verifikasi tersebut di dashboard Google Business profil kamu. Kalau sudah terverifikasi, profil bisnis kamu akan aktif dan mulai muncul di Google Maps serta pencarian Google. Nah, selanjutnya ada step ke-6, optimalkan profil bisnis. Nah, setelah profil kamu aktif, jangan berhenti sampai di situ. Optimalkan profil bisnis kamu dengan cara yang pertama, update informasi. Kalau ada promo atau menu baru atau perubahan jam buka, segera update di profil kamu. Nah, yang kedua, upload foto rutin. Tambahkan foto-foto terbaru biar pelanggan tahu apa yang kamu tawarkan. Nah, yang ketiga, kelola review pelanggan. Dorong pelanggan untuk memberikan review dan rating. Pastikan kamu membalas review mereka, baik yang positif maupun negatif, untuk menunjukkan bahwa kamu peduli dengan feedback mereka. Nah, yang keenam, gunakan fitur post. Kamu juga bisa post seperti di media sosial untuk menginformasikan promo event atau berita lain tentang bisnis kamu. Saya di sini ingin menjelaskan tentang copywriting. Jadi gini, copywriting itu sebenarnya seni gombal versi bisnis, tapi beda sama gombal kegebetan. Ini lebih ke arah gimana cara kita bikin orang tertarik sama produk atau jasa yang kita tawarkan lewat tulisan. Misalnya nih,
Kamu pasti pernah kan scrolling IG, terus tiba-tiba nemu caption, capek nggak sih tiap hari kulit kusam, berminyak, jerawatan? Udah coba segala macam skincare, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Nah, sama, saya juga dulu gitu, sampai akhirnya nemuin Holy Grail yang bikin kulit saya glowing dalam 2 minggu. Nah, kan kamu jadi penasaran tuh, wah beneran nih, kok bisa? That's exactly what good copywriting does. Dia nyentuh pain point kamu, yaitu masalah kulit, terus nawarin hope atau solusi yang menjanjikan. Atau contoh lain di marketplace, bukan sepatu biasa, ini companion setia buat kaki kamu jelajahin Jakarta. Extra cushioning yang bikin kamu bisa mobile seharian tanpa pegal. Dan yang paling penting, gak bakal bikin kantong bolong kayak sneaker branded. Contoh buat anak kosan yang pengen gaya tapi tetap bisa nabung. Copywriting yang bagus tuh kayak teman kamu sendiri yang lagi sharing pengalaman dia. Yang pertama itu ngerti banget struggle kamu. Kemudian yang kedua itu ngobrolnya santai dan relatable, yaitu pakai bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu kasih solusi yang masuk akal, kayak sepatu keren tapi terjangkau. Kemudian yang keempat yaitu ada nggak terkesan maksa, yaitu lebih ke arah recommendation. Yang bikin copywriting beda dari sekedar nulis biasa adalah kemampuan dia buat ngobrol sama pembaca, kayak kamu chat sama teman dekat. Dia tahu kapan harus serius, kapan harus nyelipin humor, dan yang penting dia tahu exact pain points yang dirasain target marketnya. Contoh praktis lainnya yaitu, kamu tahu nggak sensasi pas baru bangun tidur terus pengen banget kopi, tapi males turun ke bawah? Atau waktu deadline numpuk tapi nggak ada energi sama sekali. Been there, done that. Makanya gue bikin cold brew yang bisa kamu stok di kulkas. Tinggal ambil, tuang, dan boost energi kamu dalam sekejap. No more drama pagi-pagi, no more kopi instan yang rasanya you know lah. Kemudian copywriting yang oke tuh yang bisa bikin orang merasa, iya ya saya banget nih, atau wah ini kayaknya bisa bantu saya deh. Intinya, kamu nggak jualan produk, tapi kamu jualan solusi untuk masalah mereka. Kemudian tips tambahan buat bikin copywriting yang bisa bikin ngena banget itu, yang pertama itu ada tulis kayak kamu lagi ngobrol sama teman. Kemudian yang keduanya ada pakai bahasa sehari-hari yang relatable. Kemudian yang ketiga bisa selipin jokes atau referensi yang relate sama target market kamu. Kemudian yang keempat ada kasih contoh konkret atau testimonial yang beli. Yang kelima, jangan lupa address concern yang mungkin dipikirin sama calon pembeli. Remember, yaitu copywriting yang bagus itu yang bikin orang ngerasa dimengerti, bukan cuma dianggap dompet berjalan. It's all about building connection before transaction. Gimana? Ada yang masih bingung atau mau tahu lebih detail? Copywriting itu sebenarnya adalah seni menulis kata-kata yang bisa bikin orang tertarik dan akhirnya mau beli atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Gampangnya, copywriting itu kayak kamu jualan ke teman, bedanya kamu jualannya lewat tulisan, bukan jualan ngomong langsung. Selanjutnya, cara melakukan analisis pasar dengan metode yang simple tapi efektif. Saya akan memandu kalian bagaimana cara melakukan analisis pasar dengan metode yang simple tapi efektif. Yang pertama yaitu kita mulai dengan riset produk dari Google. Misalnya, kamu tertarik jualan tumbler custom. Nah, coba ketik berbagai kata kunci terkait seperti tumbler custom, botol minum custom, atau souvenir tumbler. Kemudian perhatikan hasil pencarian yang muncul. Lihat iklan yang ditampilkan, produk yang paling banyak dicari, dan variasi produk yang ada di pasaran. Kemudian setelah kalian mempunyai gambaran umum, langkah berikutnya yaitu cek Google Trends. Di sini kamu bisa lihat naik turunnya minat orang terhadap produk tumbler custom dalam rentang waktu tertentu. Misalnya set rentang waktu 12 bulan terakhir untuk lihat pola musiman, kapan permintaan tinggi dan kapan turun. Perhatikan juga wilayah mana yang paling banyak mencari produk ini dan kata kunci terkait apa yang sering digunakan. Google Trends juga bisa kasih insight apakah produk ini tren sesaat atau memang stabil peminatnya. Kemudian ada langkah ketiga,
Yang penting adalah analisis kompetitor. Kamu harus pilih 3 toko online yang udah sukses jualan produk serupa. Catat detail penting seperti kisaran harga mereka. Misal, tumbler kostum toko A harganya yaitu around 50.000 hingga 150.000. Kemudian toko B harganya yaitu around 75.000 hingga 200.000. Variasi produk yang ditawarkan, apakah mereka punya pilihan ukuran yang berbeda dan bahan yang berbeda, kemudian kualitas foto produk, gaya komunikasi di captionnya, dan layanan tambahan, yaitu seperti gratis ongkir, garansi, atau after sales, dan ulasan pembeli. Buat tabel perbandingan untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing kompetitor. Kemudian dari hasil tersebut, kamu bisa tentukan posisi unik produkmu di pasar. Misalnya, kalau ketiga kompetitor fokus ke tumbler premium, mungkin ada celah di segmen tumbler ekonomis berkualitas. Atau kalau mereka semua punya waktu produksi lama, kamu bisa masuk dengan layanan ekspres. Yang penting, hasil analisis ini jadi dasar kuat untuk menentukan strategi produk, harga, dan pemasaran yang tepat sasaran dan beda dari kompetitor. Selanjutnya yaitu bikin akun Shopee. Nah, bikin akun Shopee itu gampang banget sebenarnya. Pertama, download dulu aplikasi Shopee di HP kamu atau bisa juga lewat website yaitu shopee.co.id. Begitu dibuka, klik tombol daftar, terus kamu bisa pilih mau daftar pakai nomor handphone atau pakai email. Kalau udah, isi deh data diri kamu kayak nama lengkap, tanggal lahir, sama password yang kuat. Selanjutnya, Shopee bakal ngirim kode OTP ke nomor HP atau email buat kamu verifikasi. Masukin deh kode itu, selesai. Kamu udah punya akun Shopee sekarang. Nah, berikutnya kita masuk ke cara jualan di Shopee. Pertama, kamu harus upgrade dulu akun kamu menjadi akun reseller dengan klik mulai jual di menu profile. Isi data lengkap kamu, termasuk alamat toko, nomor rekening bank, sama upload foto KTP buat verifikasi. Shopee perlu ini buat pastiin kamu beneran penjual yang bisa dipercaya. Setelah akun seller kamu aktif, saatnya nambahin produk. Caranya yaitu klik icon plus atau tambahkan produk baru di dashboard seller kamu. Di sini kamu perlu isi informasi produk yang detail banget, mulai dari nama produk, usahain yang jelas dan mengandung kata kunci. Terus pilih kategori yang tepat, masukin harga, berat produk, ini penting ya buat ongkir, sama deskripsi produk yang lengkap. Yang paling penting, jangan lupa upload foto produk yang bagus dan jelas dari berbagai sisi, minimal 3 foto ya, semakin banyak semakin bagus. Yang bikin jualan di Shopee itu asik, kamu bisa atur variasi produk kayak warna atau ukuran. Misalnya nih, kamu jualan baju, bisa nambahin variasi ukuran dari ukuran S, M, L, dan warna-warna lainnya. Jangan lupa atur stok yang benar biar gak oversold. Terakhir nih, kamu pastiin udah setting pengiriman yang tersedia dari lokasi kamu dan berapa hari maksimal proses pesanan. Kalau semua udah beres, klik simpan dan produk kamu bakal muncul di toko. Gampang kan? Tinggal tunggu orderan berdatangan deh. Ada tips nih buat pemula. Mulai aja dulu dengan beberapa produk unggulan. Fokus bikin foto yang bagus sama deskripsi yang detail. Nanti kalau udah mulai laku, baru deh tambahin varian produk baru. Yang penting konsisten update stok dan jawab chat dari pembeli biar rating toko kamu bagus. Selanjutnya, membuat blog gratis di Blogspot. Pertama, pastikan kamu udah punya akun Google karena blogger itu bagian dari Google. Kalau belum punya, kamu bisa bikin dulu akun Gmail yang nantinya akan jadi akun blog kamu. Setelah punya akun Google, buka aja website blogger.com dan login pakai akun Google kamu. Nanti akan muncul halaman di dashboard.
Di sana, klik tombol buat blog baru. Kamu akan diminta mengisi nama blog yang kamu inginkan dan alamat blog, misalnya manservice.blogspot.com. Pilih alamat yang unik dan mudah diingat, karena ini akan menjadi alamat website kamu nantinya. Selanjutnya, kamu bisa milih template atau tema untuk blog kamu. Blogger menyediain banyak template gratis yang bisa langsung dipakai. Pilih yang cocok sama konten yang mau kamu bikin. Nah, di sana gak perlu khawatir, template ini bisa diganti kapan aja kalau kamu berubah pikiran. Sekarang saatnya mulai ngeblog. Di dashboard, klik postingan baru untuk mulai menulis. Editor Blogger mudah dipakai, mirip banget kayak ngetik di Microsoft Word. Kamu bisa nambahin gambar, video, link, atau format teks sesuai keinginan sebelum dipublish. Pastiin judulnya menarik dan kontennya udah direview dengan baik. Untuk bikin blog kamu lebih profesional, kamu bisa atur tampilan menu, sidebar, dan widget sesuai kebutuhan. Misalnya, tambahin widget, followers, arsip blog, atau daftar kategori buat memudahkan pembaca nyari konten. Kamu juga bisa pasang gadget statistik buat mantau berapa banyak sih orang yang baca blog kamu. Yang penting, rajin-rajin update blog dengan konten yang berkualitas dan konsisten. Kalau kamu serius ngeblog, coba pelajari juga dasar-dasar SEO, yaitu Search Engine Optimization, biar blog kamu gampang ditemuin di Google. Manfaatin juga fitur komentar untuk berinteraksi sama pembaca. Dan jangan lupa share blog kamu di media sosial buat dapetin banyak pembaca. Untuk pengaturan lanjutan, kamu bisa eksplorasi menu setelan di dashboard. Di sana ada pilihan buat ngatur privasi blog, siapa aja yang boleh nulis, cara modernisasi komentar, sampai pengaturan untuk pasang iklan kalau blog kamu udah mulai rame pengunjung. Yang penting nih, pastiin konten kamu bikin konten yang original dan gak melanggar hak cipta orang lain.